Posisinya sama. Kok hanya memilih keterangan Profesor Ova Emilia? Padahal Pak Kasmujo Langsung. lebih dekat dengan fakta tahun 1985. Pernyataan tajam dikemukakan oleh Bang Rismon Sianipar selaku tersangka kasus ijazah palsu Jokowi dalam acara Bola Liar Kompas TV. Bang Rismon menegaskan bahwasannya tak boleh hanya mendengarkan keterangan dari Rektor UGM Prof. Ova Emilia aja. Padahal keterangannya juga tak ditunjukkan satupun dokumen Pak Jokowi. Itu hanya sekedar narasi yang orang bodoh pun rasanya bisa mengarang demikian. Betul nggak, geng? Bahkan tak ada tim pengkaji, tim Dewan Guru Besar yang juga mewakili. Itu hanya Bu Rektor aja. Terus gimana dengan keterangan Pak Kasmujo yang jelas bukti fakta yang dimana Pak Kasmujo ada waktu itu bukan dosen, pembimbing skripsi maupun akademik seperti yang disampaikan kebohongan termul si Yakub. Yang katanya Pak Kasmujo dosen pembimbing akademik. Kan itu jelas si Yakub dusta dan sudah jelas terbantahkan oleh keterangan Pak Kasmujo sendiri. Sepertinya para termul berbohong dianggap sudah biasa. Tapi ketika tim Roy Suryo CS salah sedikit langsung digoreng para termul sampai setan, genderuwo, bahkan tuyul pun pada tahu. Bejir banget anjir. Di sini Bang Rismon Sianipar menegaskan kepada Pak Jokowi. Di persidangan nanti wajib hadir dan tak ada alasan untuk mengelak seperti beberapa persidangan yang lain. Pokoknya Jokowi harus mempertanggungjawabkan 7 pasal yang dilaporkan menjerat tersangka. Emang hukum Konoha aneh dan begajul? Ijazah belum diuji tapi udah jadi tersangka Boi dan Konoha. Pokoknya Jokowi wajib hadir dan akan ditanya ribuan pertanyaan yang akan dilontarkan Roy Suryo CS. Apa Jokowi sanggup menjawabnya? Kita tunggu bro. Intinya kalau Jokowi kembali mangkir sudah dipastikan 100% ijazahnya palsu. Kan begitu. Nah gimana menurut kalian geng? Tulis di komentar. Kalau keterangan dari Pak Profesor Ova Emilia, satu pun dokumen gak ditunjukkan. Satu pun. Dan tidak ada tim pengkaji, tim Dewan Guru Besar, hanya keterangan. Terus bagaimana kalau cuma modal keterangan, bagaimana keterangan Pak Kasmujo? Sama-sama keterangan ini, membantah saya tidak pernah membimbing skripsi maupun akademik. Ini sama-sama keterangan. Posisinya sama. Kok hanya memilih keterangan Profesor Ova Emilia? Padahal Pak Kasmujo Langsung. lebih dekat dengan fakta tahun 1985. Jadi ini juga sudah bertentangan nanti di pengadilan. Makanya saya bilang, ini kalau relawan Jokowinya semangat banget di pengadilan, bagaimana dengan Pak Jokowi? Berani nggak masuk pengadilan dan hadir? Jangan pakai pracondition. Kalau saya akan hadir, kalau diminta yang mulia hakim. Jangan pakai kalau dong. Diminta atau tidak diminta oleh hakim, saya akan datang. Nyatanya Gitu di dong. Solo nggak ada. Karena 7 pasal nih. Kami para peneliti 7 pasal di Republik Demokrasi ini. Pakai pasar berlapis. Bagaimana Bang DHL? Ini Konoha bro, jadi gak usah aneh. Yakub Hasibuan selaku pengacara Jokowi menegaskan dalam acara Bola Liar Kompas TV bahwasanya kasus ijazah Jokowi ini harus ada putusan pengadilan. Sebab kedua belah pihak saling menguatkan asli dan palsunya ijazah Jokowi. Jadi jalan satu-satunya ya putusan pengadilan, ungkap Yakub. Menurut gue ini super duper lucu geng. Gimana tidak? Si termul ini selalu bilang harus ada putusan pengadilan. Padahal beberapa pengadilan bahkan bulan ini pun Jokowi mangkir lagi dari pengadilan gitu loh. Pengadilan KIP untuk pembuktian ijazah di Solo Jokowi mangkir. Bahkan beberapa pengadilan Jokowi ngacir nggak pernah nongol tuh. Jadi apa kita bisa percaya kalau Jokowi akan hadir di pengadilan seperti yang disampaikan termul ini? Meragukan anjir. Dan satu lagi, meskipun pintu rumah Jokowi selalu terbuka untuk restoratif justice, tapi RRT menegaskan menolak keras RJ tersebut. Ini bukan tentang Roy Suryo, Rismon dan Tifa. Ini tentang publik yang harus tahu dokumen Jokowi itu. Sebab menurut RRT tak boleh ada lagi para pemimpin bangsa yang ijazahnya dipermasalahkan seperti Jokowi ini. Nah gimana menurut kalian geng? Apakah Jokowi akan benar hadir di persidangan untuk menjawab ratusan pertanyaan yang akan dilontarkan Roy Suryo CS? Atau akan seperti biasa ngacir? Tulis di komentar. Agar Pak Jokowi bisa mendapatkan kepastian hukum dan juga keadilan. Kepastian hukum kenapa? Karena sudah mengenai ini kan diskusinya siapa yang bisa menentukan. Kalau A bilang begini, kita bilang asli, UGM sudah menyatakan asli, semua sudah bilang asli, tapi tetap ada yang meragukan. Bagaimana? Satu-satunya melalui putusan pengadilan. Pak Jokowi membuka ini nggak kesempatan RJ kepada Mas Roy, Rismon, Dr. Tifa. Kalau rumah Pak Jokowi kan selalu terbuka untuk semua orang, Mbak. Rumah Pak Jokowi ya. Oke. Artinya siapapun yang mau datang kan silahkan saja. Tapi kembali lagi, prinsipnya tetap kami membutuhkan suatu putusan pengadilan, Mbak. Oke, Bang Rismon, RJ atau lanjut aja?
Kalau semua RJ nanti gimana dong? Nama baik Pak Jokowi nggak bisa dipulihkan. Benar, saya setuju lah. Paling enggak Betul. tadi 8 Pengadilan. tersangka sisakan Setuju, satu lanjut tidak RJ pengadilan. gitu loh. Saya Ya mau kan jawab, jangan saya senang mau malah jawab. RJ. Betul itu. Jadi kalau memang mau dipulihkan ya jangan semua di RJ-kan, sisakan Iya. satu. Kalau RJ, semua Jokowi aman dong. Waduh, gaswat geng. Ternyata Dr. Rismon dan Mas Roy Suryo sebegitu telitinya dengan berkas ijazah UGM. Kenapa tidak? Ijazah Jokowi yang dulu diupload Dian Sandi ketika diteliti RRT tak ada embos dan watermark. Tapi digelar perkara khusus ternyata ada meski itu pun diragukan pihak RRT. Dan ternyata pengamanan ijazah UGM canggih dan berlapis. Dan ternyata juga di ijazah Jokowi tak ada hologramnya. Dan harusnya ada hologram. Wah, ini menjadi novum baru lagi yang terbongkar kepalsuan ijazah Jokowi dong. Oke lah, mari kita dengarkan geng. Ada pengaman lain itu Nah. di Solo. Tapi Nanti jangan diceritakan, nanti ditiru lagi. biarin aja ditiru. Iya, Ya, kemarin jadi niru selain embos tiru embos maupun embos maupun watermark, ada satu lagi memang UGM keren gitu loh, Universitas keren. Ada yang namanya hologram. Itu. Dan kami lihat kok nggak ada ya? Gitu, satu itu. Yang di Jokowi yang nggak ada maksudnya. Yes, di Solo terbukti ada hologram. Memang UGM keren, pengamannya itu berlapis-lapis. Gitu loh, bukan seperti ada ahli mengatakan, ya biasa itu bergeser hurufnya Nggak terhadap bisa. watermark. Gila, seketat itu kok bergeser. Jangankan huruf, posisi huruf. Berlapis-lapis keamanannya sampai hologram. Nah, begitulah pemirsa. Ayo, beri tanggapan di komentar. Terima kasih.